berdiri kita akan sama-sama berdoa untuk Bapak Gembala. Saya persilakan untuk doa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini telah mengantar kami dengan selamat sampai tempat ini. Lebih-lebih Kau telah memberikan kepada kami cuaca yang cerah. Walaupun saat ini musim penghujan, semua tidak lain karena kemurahan-Mu. Berkati acara peringatan Natal pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Berkati semua yang mengambil bagian ini ya Tuhan. Kami percayakan kepada-Mu dan kami selalu memohon urapan-Mu ya Tuhan. Kami buka acara peringatan Natal pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Berkati. Silakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Selamat malam semuanya. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk datang kepada Dia. Yesus, kami
sukacita Bapak Ibu? Kita pasti sukacita karena Tuhan sudah lahir di tempat ini hari ini untuk memberkati kita semua. Kita pujikan Dia lahir untuk kami. Waktu di depan silakan.
pujian tadi mengatakan apa guna harta dunia. Kita diajarkan tidak pernah khawatir, amin. Karena Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita. Tema hari ini menyanyikan kebaikan bagi Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita sambut Tuhan untuk kita sembah dan puji setiap harinya. Puji Hosana. Kita akan melanjutkan pujian lagi, Raja Mulia. Bapa yang
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menciptakan saat indah. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa dulu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa
Bapa di surga, sungguh kami senang ya Tuhan. Kami bersuka cita karena malam ini atau sore hari ini Engkau ada bersama kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau mencintai kami semua sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus Engkau memberkati kami semua pada saat petang hari ini, di mana kami bersama-sama untuk memeriahkan, untuk bersama-sama bersuka cita di hari Natal ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati perayaan Natal yang ada di tempat ini pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat mengerti makna Natal. Kami bersama-sama ingin merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mohon Roh Kudus menolong kami semua. Dan jika ada kuasa yang datang bukan berasal dari Tuhan dengan bentuk apapun, kami sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus. Berkatilah renungan Natal pada saat petang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Gila terus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, selamat malam, salam. Salam, puji nama Tuhan. Masanya harus di atas ya. Ini seperti tinggi sekali ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah mengundang kami, saya, supaya sama-sama untuk merayakan Natal di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta, Pak Hadi. Terima kasih juga buat tokoh-tokoh jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Terima kasih buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk berada di tempat ini dalam rangka merayakan Natal. Haleluya, puji nama Tuhan. Kira-kira nanti berapa menit saya membawa renungan ini, Bapak Ibu ya? Saya tadi dipeseni istri saya ini. Ya, ini istri saya satu, anak saya juga ada satu di sana, sama juga jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Nah, saya dikasih waktu tadi jangan lama-lama kalau khotbah. Wah, saya khawatir itu ya. Saya khawatir terus kelamaan gitu ya. Tapi saya bilang begini, loh, awake dhewe loh berangkat jam 10 siang. Nah, sampai di sini kan cuma hanya 10 menit, 15 menit ya rugi. Ya, mesake kongkong sing teko sing omahe ado-ado terus kumpul di atas. Wah, ini ora cocok karo aku. Ya, tapi mari Bapak Ibu kita manut Tuhan saja ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama untuk memperingati hari Natal ya, memperingati rawuhipun Gusti Yesus, lahiripun panjenenganipun Gusti Yesus Kristus ingkang putra jagat menika Bapak Ibu. Berarti kalau Natal ini artinya apa Bapak Ibu? Natal ini yang ulang tahun, betul ya? Ulang tahun Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus diulang tahun nih Bapak Ibu? Coba panjenengan teliti, panjenengan renungaken. Apa sebabnya Gusti Yesus diulang tahun nih? Monggo. Sinten iki kabadian. Ini kita share mawon nggih, atau kula niki. Nanti santai mawon. Mengapa Tuhan Yesus kok diulang tahun nih? Wonten ingkang saged maringi jawaban kula, bantu kula Bapak Ibu. Cendek gini kan lebih akrab ya. Apa sebabnya kok Gusti Yesus diulang tahun nih? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kita belajar sama-sama pada malam hari ini tentang firman Tuhan.
Kenapa Gusti Yesus kok diulang tahun ini setiap tahun? Mesti ada ulang tahun, ada Natal ya, memperingati lahir Gusti Yesus Kristus. Lah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita ini mengulang tahun di Tuhan atau memberikan ulang tahun kepada Tuhan? Jawabannya hanya sederhana Bapak Ibu. Panjenengan pernah memberikan ulang tahun orang yang sudah mati? Betul ya? Betul nanti ya, ulang tahun kaki orang mati orang tahu. Tetapi kalau kita ulang tahun seperti hari Natal ini jawabannya itu gampang. Karena Tuhan Yesus itu hidup. Nah, jadi karena Tuhan Yesus hidup, maka kita mengulang tahun ini. Ya, kita memperingati kelahiranipun Gusti Yesus Kristus. Amargi panjenengan Gusti Yesus menika gesang. Kita bersyukur karena Bapak, Ibu dan saya punya Tuhan yang tidak mati. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Pramila dipun ulang tahun ini. Ya. Jadi nggak ada orang ulang tahun terus ulang tahun ini mati, nggak ada. Sewon-sewon ada, pendak siji, pendak loro ada. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Nah, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus ini hidup. Wah, luar biasa. Panjenengan luar biasa karena punya Tuhan yang hidup. Oleh karena itu tentunya kita harus cinta kepada Tuhan kita. Amin. Cinta sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pertama, saya akan membaca ayat emas Natal. Ini tiap-tiap tahun, tiap ulang tahun Tuhan Yesus, ayat ini dibaca, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Itu ayat emas. Setiap ulang tahun Tuhan Yesus yang ke-2000 sekian itu selalu diucapkan. Di Yohanes 3 ayat 16 bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, menawi kita maos panjenengan amat-amati dan panjenengan kalian merenungkan. Gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi atau kita ulangi Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, nah perhatikan, supaya setiap orang yang percaya. Kalau tidak percaya beda. Setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sinten sing saged maca bahasa Jawa atau hafal dengan bahasa Jawa? Awit dene Allah anggone ngasi marang jagat iki kongsi masrahake kang putra untang-anting supaya saben wong kang ngugemi aja nganti nemu karusaan nanging duwe nono urip langgeng. Wah, mantap. Jadi kalau saya merenungkan dengan bahasa Jawa ini, waduh, bahasa kita atau bahasa Jawa ini ya, bahasa panjenengan ya. Jadi luar biasa. Awit dene Allah nggone ngasih marang jagat iki. Nah, ini ada bahasanya. Kongsi masrake kang putra untang-anting supaya saben wong kang ngugemi aja nganti nemu karusaan nanging duwe rono urip langgeng. Ini yang disebut anugerah. Anugerah itu pemberian dengan cuma-cuma. Lalu ayat tadi mengatakan barang siapa yang percaya akan mendapatkan hidup kekal. Tetapi kalau tidak percaya, ya tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Tidak percaya. Tetapi pinuji asmanipun Gusti panjenengan sami pitados dumateng Gusti.
percaya dumateng Gusti. Itu yang disebut anugerah. Kalau saya berangkat jam 10 siang, setengah 11 ya, ini sampai di sini, ini juga anugerah Tuhan bagi saya. Luar biasa. Saya tadi dijak muter sama Pak Pendeta, mubeng, harus ngenteni konco, mubeng ini. Wah, saya sedikit khawatir gitu ya, karena ini mobilnya matic. Nah ini kalau naiknya begini, turun begini, ini khawatir, tetapi luar biasa. Pak supir luar biasa. Jadi wah, akhirnya sampai ketika turun lulus ujian matic. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan biasanya kan apa ya, mesti ada gangguan kalau misalnya naik sangat tinggi ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ya. Anugerah Tuhan, kalau saya berada bersama-sama dengan Bapak Ibu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa merayakan Natal hari ini juga anugerah Tuhan. Ya. Saya ketika melihat itu, waduh, ini luar biasa ini ya, luar biasa di sini. Ya. Ada pasangan Tuhan ya, dan diberkati oleh Tuhan. Wah, puji nama Tuhan. Ini anugerah panjenengan bisa tuh minta datang beri anugerah Tuhan. Karena ada teman kita yang mungkin gak bisa datang, ya kan? Tapi panjenengan bisa datang bersama-sama di tempat ini. Ini merupakan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu mencintai Tuhan? Bagaimana jawabnya? Apakah Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus? Amin. Gusti sing roh iki, Gusti sumber sak jroning manah kita. Apakah Bapak Ibu mencintai Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita bisa kumpul sama-sama ini karena mencintai Tuhan. Lalu sebaliknya, apakah Tuhan mencintai Bapak Ibu? Amin ya. Tuhan mencintai Bapak Ibu saudara sekalian. Monggo pindah Pak dengan sedih. Puji nama Tuhan. Sungguh terawuh. Monggo. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bertemu Bapak-bapak yang baru rawuh. Puji Tuhan, Tuhan memberkati panjenengan sedaya. Kalau lanjutkan Bapak Ibu ya. Apakah kita mencintai Tuhan? Amin. Kita mencintai Tuhan. Apakah Tuhan mencintai kita? Amin. Karena Tuhan mencintai kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pujian ya. Ada pujian Bapak Ibu ya. Ada pujian yang disukai oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apa ini pujian yang di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Terus dan sebagainya ya. Saya lupa ini. Mohon maaf saya sedikit agak batuk-batuk tadi. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, Tuhan mencintai kita, rahmat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya, kita mengagungkan Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kita semua. Berikutnya Bapak Ibu, nah, saya singkat-singkat saja, saya sudah seling tadi ya, singkat-singkat saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes pasal 3 ayat 16, ini adalah anugerah Tuhan buat saya dan panjenengan semua, karena Tuhan lahir di bumi untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi saya garis bawahi, saya akan katakan dengan bahasa daerah kita ya. Awit dene Allah nggone ngasih marang jagat iki, kongsi masrake kang putra untang-anting, supaya saben wong kang ngugemi aja nganti nemu karusahan, nanging duwenono urip langgeng. Amin Bapak Ibu. Panjenengan tentu kepengin nggadahi urip langgeng. Swarga niku sinten sing duwe Bapak Ibu? Nah, saiki pertanyaan, swarga iki sapa sing duwe? Nah, nggih, kita kali sinau ya. Jadi saya kan mantan guru. Jadi kan bisa mengajar sithik gitu ya. Nah,
Swarga iki sapa sing duwe? Apa sing duwe iki agama? Bukan. Agama apapun itu enggak pernah memiliki surga. Surga itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang disebut Isa Al-Masih. Karena itu kalau panjenengan kepengin mlebet teng omahe Gusti, kedah kenal kali Gusti. Gitu. Nek panjenengan boten nate kenal kali Gusti, badhe mlebet teng omahe Gusti, wah, tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa ditangkap siapa ini orang masuk, apalagi ke kamar misalnya begitu. Jadi sekali lagi secara garis besar, surga itu adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa, bukan milik agama, bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu dan saya kepingin masuk ke dalam rumah Tuhan, harus kenal kepada yang punya rumah. Kalau tidak kenal, ya tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikutnya Matius pasal 22 ayat 14. Di sana disebutkan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin Bapak Ibu. Nah, panjenengan mau Matius pasal 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jika pertanyaannya Anda dipilih, berarti Anda adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini wong sing istimewa karena dipilih. Saya tadi naik itu berbincang-bincang. Loh, iki kan anake tokoh wong Kristen, kok dadi saiki hilang. Saiki hilang, duwe kepercayaan lain. Terus saya bilang, memang tidak dipilih. Dipanggil tapi tidak dipilih. Panjenengan amat-amati ayat ini ya. Mungkin bisa ditayangkan Matius 22 ayat 14 tadi ya. Nah, supaya bisa mawas. Nah, sekali lagi. Kok Yohanes tadi ya? Matius ya, Matius 22 ya. Matius 22 ayat 14. Coba ditayangkan. Nah, begini Bapak Ibu. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Bapak Ibu kita harus punya keyakinan yang kokoh. Jikalau pada malam hari ini kita bisa rawuh di tempat ini berarti kita dipilih sama Tuhan. Siapapun orangnya dipilih sama Tuhan. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Berarti kalau dipilih berarti panjenengan adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Orang yang istimewa. Pilihan Tuhan pasti tepat. Tuhan tidak pernah salah memilih panjenengan dan saya. Jadi kalau panjenengan dipilih, panjenengan berarti orang yang istimewa. Nuwun sewu, ibu-ibu menawi belanja, jenengan milih mboten? Nah, iki wakeh iki kubis misalnya kubis ini ya. Iki Bapak, ibu-ibu biasanya belanja memilih iki. Kenapa kok pilih iki? Atau mungkin beli mangga, atau beli nanas, atau beli buah. Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu ini telaten milih ini, ditaruh di gini timbangan. Loh, padahal kan buahnya itu. Kenapa ibu-ibu memilihnya? Tentu Bapak Ibu punya pilihan. Dan yang panjenengan pilih berarti yang paling baik. Amin. Yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling menarik. Begitu juga kalau Tuhan ini memilih panjenengan dan saya, berarti saya dan panjenengan adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus karena dipilih oleh Tuhan. Dipilih. Ya, kita orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ya, memuji nama Tuhan tidak harus di kamar, di mana saja kita bisa memuji Tuhan, berdoa di mana saja kita bisa berdoa sambil berjalan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menuntun kami. Puji nama Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya.
Jadi seperti saya berikan contoh sederhana tadi, kalau panjenengan mau beli apa saja, itu panjenengan mesti milah-milih itu. Oh, beli kayu ning bangunan ini milih. Oh ini kenceng, oh ini atas, oh ini garing, oh ini kayaknya kewali. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi milih. Tuku apa saja kita mesti milih. Milih yang terbaik, milih yang yang berkualitas. Jadi kalau Tuhan memilih Bapak Ibu dan saya, itu berarti kita adalah orang-orang yang istimewa, yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat bentuk seperti apa, tetapi Tuhan melihat hati kita, melihat hati kita, roh kita sudah dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan memilih kamu, memilih kita semua, berarti kamu itu adalah istimewa di mata Tuhan. Katakan kepada kiri atau kanan, kamu istimewa di mata Tuhan. Istimewa, luar biasa. Tuhan memilih kita yang luar biasa. Jadi istimewa kita ini, ya, di mata Tuhan kita istimewa. Oleh karena itu kita nyanyi ya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita memuliakan Tuhan karena Dia telah memilih kita. Kita ini siapa? Saya itu siapa? Saya kan orang berdosa. Kenapa Tuhan memilih saya? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, Yesaya 43 ayat 4. Coba ditulis ya, supaya kita bisa lihat semua. Yesaya 43 ayat 4 ya. Nah, ini luar biasa. Mari kita lihat di sini di papan ini Bapak Ibu ya, di proyektor ini ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya mengambil bagian yang A, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, koma, ada koma ya. Saya mengambil dari A, B, C ya, dari A, B dan C aja. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mencatat. Dan firman Tuhan yang mencatat ini sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir. Kira-kira 400 lebih tahun sebelum Tuhan Yesus datang lahir di bumi, sudah mencatat. Bahkan Bapak Ibu dan saya, sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita, maka Tuhan sudah mencatat bahwa engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Amin. Bapak Ibu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan, kamu itu mulia. Wah, saya kadang merintih. Bagaimana saya ini orang berdosa Tuhan. Aku pernah ngapusi, mbahku pernah tak apusi, koncoku pernah tak tempiling. Wah, lah kok bagaimana? Tuhan mengatakan, kamu itu berharga di mataku, kata Tuhan. Dan kamu itu mulia. Waduh, sudah dikasih Tuhan. Sing diarani mulia, berarti Bapak Ibu dan saya bisa komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Roma 3:22 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tanpa kemuliaan kita tidak bisa abenajeng kalian Gusti. Kalau Tuhan mengatakan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau,
yaitu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mengasihi kita. Oleh karena itu, siapakah kita ini? Ada nyanyian Bapak Ibu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Saya pernah suruh mendoakan orang sakit, saya menyanyi saja di lawang. Namanya Pak Marcel. Dia demam tinggi di kamar pas hari Minggu. Lalu saya mampir di rumahnya, lalu saya suruh mendoakan sama Mas Dedi, namanya, 2 orang. Lalu saya menyanyi, belum berdoa, hanya menyanyi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sampai hari ini nyanyian masih ingat saya. Ketika dia serahkan anaknya, Bapak Ibu, berkali-kali saya memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Pak Marcel bangkit dari tidur, cuci muka karena waktunya sudah mepet, lalu ganti pakaian dan ikut beribadah. Wah, ternyata pujian itu bisa memberikan kesembuhan. Ya betul, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal, Bapak Ibu, hati yang gembira itu adalah obat. Waduh, hati yang gembira itu adalah obat. Saya mendoakan orang sakit tadi sembuh dengan pujian, tapi saya juga mendoakan orang sakit itu mati. Tetapi ketika itu saya begini, Bapak Ibu, ketika saya mendoakan orang sakit itu, orang yang percaya Tuhan baru saja, lalu saya keluar dari rumah. Saya masih kan sampai sekarang. Keluar dari rumah, lalu di depan pintu, di teras depan, sambil saya pulang, saya menyanyi begini. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di dalam nama Yesus jiwaku diselamatkan, bebanku terlepas. Saya pulang, besok pagi di Pak si A ini meninggal dunia. Ya. Lalu saya mendoakan orang sakit juga sambil jalan begini. Itu orang yang pendarahan 10 hari nggak pernah berhenti itu. Namanya Bu Ginten. Lalu saya berdoa dalam hati. Dalam nama Yesus, saya perintahkan roh penyakit keluar dari tubuh ini. Berjalan menuju ke rumah sakit tadi, rumah yang orang-orang yang sakit tadi. Terus berkali-kali, Tuhan, dalam nama Yesus kami perintahkan roh penyakit keluar dari tubuh ini. Dan di dalam nama Yesus kami perintahkan roh kesehatan pulih kembali seperti sedia kala. Ketika saya sampai di rumahnya, Bu Ginten sudah sembuh. Waduh, luar biasa. Jadi ternyata doa sambil melaku juga, waduh, ada kuasanya. Saya pikir dia harus diklu-diklu, duduk bersila atau mungkin bagaimana ya, sambil berjalan. Karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha kasih. Dan Tuhan bilang, kamu adalah berharga di mataku, kamu adalah mulia. Waduh, namanya mulia Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Dengan kemuliaan Tuhan kita bisa benajikan Gusti, bisa adep-adepan kalau panjenengan itu Gusti, karena Gusti maha suci dan kita ini orang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudaranya dikasih Tuhan, ya. Sepertinya yang siapakah aku ini Tuhan, kau jadikan biji matamu, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sekali lagi, kamu berharga, ya. Kamu berharga, yaitu kepada saya dan panjenengan. Kamu itu termasuk pulau panjenengan ini. Kamu itu berharga, kamu itu mahal, kamu itu larang. Yesus lahir, mati,
dan bangkit dari antara orang mati. Siapa yang punya pengalaman bertemu dengan Tuhan? Atau siapa yang pengalaman mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu? Nah, panjenengan, kita harus pengalaman ya. Mungkin pengalaman satu dengan yang lain berbeda. Saya mau numpak bis dari Kesamben menuju Malang. Saya nyegat bis lama. Wah, ini ketahuan ibu cerita ya. Nah, lalu saya naik bis dari Tulungagung menuju Malang. Nah, saya lalu naik di Samben itu bernanas, lalu duduk sebelah pintu sebelah kiri. Saya duduk, lalu Tuhan bilang begini, pindah. Pindah kemana? Diulangi lagi, pindah. Pindah, oke pindah. Suara Tuhan, Bapak Ibu. Lalu saya duduk di barisan sebelah kanan, tengah. Kira-kira belum ada 1 menit apa yang terjadi, Bapak Ibu. Bis Rungkut Jaya ngantem Pohnasen. Dari pintu depan kiri sampai belakang habis. Seandainya saya nggak mau mendengar suara Tuhan, saya pasti gencet pintu, pasti belahi, Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman. Banyak pengalaman, Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Mungkin panjenengan juga punya pengalaman sendiri. Tidak harus sama dengan saya ya. Jadi Tuhan Yesus ini luar biasa. Itu sebabnya kalau panjenengan sami kenal Tuhan dan Tuhan mengenal panjenengan, wah ini luar biasa. Ini istimewa, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mari kita melayani Tuhan dengan lebih setia lagi kepada Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, kepastian keselamatan. Yang terakhir, wah ini saya bawa 4 tema sebenarnya. Itu satu tema itu bisa 1 jam sebenarnya, tapi ini saya singkat saja ya. Sekarang yang terakhir adalah Yohanes 1 Yohanes ya, 1 Yohanes Pak. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai ayat 5 ayat 11 sampai ayat yang ke 12 saja ya, atau 13 juga boleh. Sudah? Nah, saya baca demikian Bapak Ibu. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Ya, kepada kita, Bapak Ibu dan saya. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Yang disebut anaknya itu siapa? Panjenengane Gusti Yesus. Panjenengane Gusti Yesus disebut anaknya. Tuhan mengatakan atau Allah mengatakan anaknya. Ya. Barang siapa memiliki anak, artinya percaya, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, tolong tulis perbaiki ya. Kakinya dulu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, wah ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ya apa ya. Kali itu ada di dalam anaknya. Ya. Dan barang siapa yang menerima dan percaya anaknya memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan. Apakah Anda yakin ketika Anda mati pasti masuk surga? Yakin? Aidul yakin? Yakin ya. Kenapa demikian? Karena kita percaya kepada anak. Dan barang siapa yang memiliki anak, memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak jawaban ya di dunia ini yang meragukan, yang bingung, yang takut ya. Di dunia ini saudara yang dikasih Tuhan ya, jawabannya bingung ya. Ya saya nggak tahu. Ya, muga baik, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita harus percaya
bahwa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi lagi, kalau sudah dihapus di situ ya, sudah ya, ditayakan lagi, diulangi lagi ya. Nah, dan inilah kesaksian. Jadi Tuhan yang bersaksi, Allah yang bersaksi telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, perhatikan, nanti dicatat di Sinaudi di rumah, ia memiliki hidup. Nah, hidup ini maksudnya bukan hidup daging sing seneng bohong, seneng kates, seneng bukan itu Bapak Ibu, tapi hidup secara jiwani, hidup secara spiritual, ya, hidup secara jiwani kita, hidup, ya, dan hidup sebut hidup lahir batin, saudara. Barang siapa memiliki anak, ia, barang siapa tidak memiliki anak, artinya tidak percaya, ia tidak memiliki hidup, seperti Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau satu hari panjenengan itu berbuat 2 dosa, satu hari panjenengan berbuat 2 dosa, satu hari, berarti panjenengan orang yang hebat. 2, ngerasani dosa. Apa nih bentak dosa? Mungkin rasanya bentak tok, urung mengambil dan macam-macam. Ya. Kalau sehari saja panjenengan itu berbuat 2 dosa, panjenengan orang hebat. Nah, lelai satu hari itu 2 dosa, 1 bulan berapa Bapak Ibu? 1 bulan sudah mengumpulkan 60 dosa. Kalau 1 tahun, panjenengan pasti sudah mengumpulkan berapa? 720 dosa. Kalau Tuhan memberi umur panjang panjenengan dan saya 80 tahun, kira-kira ngumpul berapa dosa kita? 57.600 dosa. Betul Pak Dik? Betul ya? Betul Pak Dik? Nah, iya. Berarti lah Tuhan itu memberi umur 20 tahun panjenengan dan saya, ini berarti kita mempunyai dosa 57.600 dosa. Pertanyaannya Bapak Ibu, beranikah Bapak Ibu berdiri di ambang pintu surga dengan dosa 57.600 dosa? Beranikah kita? Beranikah kita ini berdiri di ambang pintu surga dengan 57.600 dosa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Padahal Mazmur pasal yang 84 ayat 9 mengatakan begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Siapapun, suku apapun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, bangun imanmu lebih dekat kepada Tuhan.
Amin. Mari kita melalui Natal ini kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan karena Tuhan telah memilih kita, memanggil kita, telah menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Kalau panjenengan ada di tempat ini merupakan anugerah Tuhan. Sekali lagi, saya punya ponaan, cucu ponaan di Kediri. Selesai Natal seperti ini, Paskah. Wah, dia singer, ya, semangat, panggilannya Caca. Semangat Bapak Ibu. Selesai ibadah, rampung, pulang, mandi, ganti pakaian, lalu makan. Berapa menit kemudian, lalu apa? Meninggal Bapak Ibu. Wah, ya geger tentunya di rumah ya, ponaan saya ini. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi kembali, ya, ini tadi yang namanya Caca, ya waduh semangat dia ini. Baru chatting-chattingan dengan teman-temannya. Baru berapa menit dia dipanggil Tuhan. Nah, oleh karena itu kalau kita sampai hari ini masih ada, tinggal 13 hari lagi kita ini ada di tahun ini. Setelah 13 hari lagi kita akan masuk tahun 2005. Ya, 2005. Oleh karena itu jikalau Tuhan menghendaki kita bertemu dan kita Natal bersama, kita bersukacita, Bapak Ibu, ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk tahun yang akan datang, berarti Tuhan punya Tuhan ingin memberikan tugas yang lebih lagi kepada saya dan Bapak Ibu, atau kita lebih lagi untuk mencintai Tuhan, ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap akal budi kita. Kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu mencintai kita. Bapak Ibu, kita ingat bahwa kita istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Kita istimewa. Kita ini berharga di mata Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Seperti nyanyian yang mungkin akan dinyanyikan atau bagaimana, ya. Jadi Tuhan mengatakan ini, sepanjang hidupku kau setia. Tuhan tetap setia. Tadi mengatakan bahwa aku mencintai kamu. Kamu itu mulia. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan sungguh-sungguh. Para leader, singer, walaupun sudah bisa memuji nama Tuhan, kalau misalnya mau ibadah, latihan. Wah, ini ada anak saya ini, ada anak saya yang satu ini semua pemain musik. Wah, ini juga latihan. Latihan tidak hanya cukup 1-2 jam. Bapak Ibu, walaupun pinter, harus latihan. Karena kita akan melayani Raja, kita akan menghormati Raja, kita akan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Karena itulah mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita yang dipilih dan dicintai Tuhan, dan firman Tuhan tidak pernah salah ketika Tuhan memilih panjenengan dan saya. Dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di hari Natal ini, Bapak Ibu. Mari anak-anak muda, mungkin di Tulungagung atau Blitar ada level up. Ada level up untuk khusus anak-anak muda, ya. Anak-anak muda disebut generasi Yeremia. Ini adalah masa depan bangsa, adalah anak-anak muda. Masa depan bangsa, masa depan gereja juga, itu adalah generasi muda. Wah, ini luar biasa. Dan tantangannya juga tidak kalah, Bapak Ibu.
tantangan berat sekali melalui media, melalui HP, melalui apa, tantangan berat. Nah, mari kita belajar mengabdikan hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan setia. Belajar menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Walaupun mungkin suaranya tidak terlalu bagus, tetapi hati kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Mungkin bisa dinyanyikan ini, ya. Sepanjang hidupku kau setia. Mungkin nanti aku mau dinyanyikan, mungkin begitu ya. Ya, mungkin kita coba dulu supaya Bapak Ibu nanti bisa. Chordnya saja ya, nanti mungkin akan dilengkapi oleh paduan suara. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau setia, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau selamat, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya akan berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini, Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami tidak sendiri, karena Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan umat Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau bersama dengan kami dan berkenan untuk memberkati kami semua yang hadir pada saat malam hari ini. Kami telah belajar untuk renungan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia kami diselamatkan, oleh iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami berkenan untuk mensyukuri akan segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami di antara bangsa-bangsa. Dan Engkau berkata bahwa kami adalah orang-orang yang berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Dan Engkau menganggap kami ini adalah mulia. Dan Engkau mengasihi kami lebih daripada hidup-Mu ya Tuhan. Terbukti Engkau telah lahir di bumi dan mati karena dosa-dosa kami, dan bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk pasamuan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati pasamuan Tuhan ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau memberkati kami semua yang hadir tanpa terkecuali. Engkau memberkati Bapak Gembala bersama dengan stafnya Tuhan.
Engkau memberkati kami semua pada saat malam hari ini ya Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera, dengan kemuliaan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Berkati para pemain musik, berkati song leader, singer, tim musik Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan kudus, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berkati perayaan Natal pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Pendeta Warsan Pindoro sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kita akan menyalakan lilin. Untuk nama-nama yang dipanggil disilakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Pendeta Naftali Hadiwiono sebagai gembala sidang setempat disilakan untuk maju ke depan, Pak. Pak Seno selaku Ketua Panitia. Kepada Bapak Wakini selaku Penatua Gereja. Perwakilan GSJ Amantru Bapak Suboto. Kepada Kepala Desa atau yang mewakili. Kepada tim keamanan dari Polsek Bapak Win. Dan kepada tokoh masyarakat Bapak Diran disilakan untuk maju ke depan. Jemaat setempat silakan untuk berdiri. Kita sambil menyalakan flash nih Bapak Ibu. Kita pujikan dari hati. Kepada lilin yang pertama, kepada Pendeta Naftali Hadiwiono silakan untuk menyalakan lilin yang pertama.
Silakan berduduk kembali. Lampu bernyala. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria gereja setempat.
demikian tadi puji-pujian dari kaum pria gereja setempat. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari GSCA Ngantrum. Waktu dan tempat di sini.
Gereja Gandrum sudah mempersembahkan pujian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Seno, silakan. Kepada bapak saya. Bapak yang tadi itu. Salam Bapak Ibu. Shalom. Kalau betul supaya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dari ibu badhe lajengaken kula enten titipan menika pantun inggih menika nyambungi pantun ibu Bapak Kepala Desa 2 tahun yang lalu. Bapak Kepala Desa pantunipun Pak Sudar sampai di mana? Nanti nih, emang tiga. Pak Sudar sampai di mana? Kabeh monggo sing sabar, sedherek kas dalane enak. Ngoten nggih. Dan iki kan titipanipun ten gene Bu Sumi Mbah Sayur. Jangan bung sing paling enak. Kabeh ora lali bersyukur, saiki jabung dalan wis penak. Saat sini pun sego jagung lawe urap-urap. Berapa cakap? Ono sarung diadah welut. Wong jabung tetap berharap sing dereng mau dilanjut. Wonten kathah paling sekitar 1 kilo. Benar kang ini lingkungan iki tapi enteng kang ini pemerintahan desa. Saat sini pun yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Pendeta, para hamba Tuhan yang sami rawuh ing Gandrum menika, ugi Bapak Kapolsek Kecamatan Sendang, Bapak Babinsa, Bapak Limas, ingkang kawula pagaraken. Dumateng para bapak saha para ibu, para undangan ingkang kawula hormati. Kabis pindah sumangga kita sami manjataken pamuji syukur wonten ngarsanipun Gusti. Déning wekdal punika kula terasa panjenengan sami saged kempal manunggal raos wonten ing gereja punika kanthi boten manggih alangan sedaya punika. Salajengipun kula matur nuwun sanget matur nuwun ingkang kathah-kathahipun dening panjenengan sami nyempataken wekdal kangge ngrawuhi undangan kawula. Pramila saking menika saking keluarga sidang jemaat Kang Songo ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pamit. Salajengipun dening wonten kirang langkungipun anggen kawula sami maringi papan benaraan bagi pasugatan ingkang kirang nuju prono dumateng panjenengan sami kula pinaka sesulih saking jemaat Kang Songo namung saged nyuwunaken pangapunten ingkang saged-agengipun. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani Gusti, sejatosipun perayaan Natal ing wekdal punika sampun dipun rencanakaken sampun sawetawis damel. Ngantos Bapak Pendeta Wadi menika piyambakipun ciros selama piyambakipun dados pendeta 56 tahun. Namun mriki bulan kalih menika sampun dibentuk panitia Natal. Dados bulan kalih menika pun dibentuk panitia Natal. Nanging sarehne kebetulan ingkang kathah sedaya menika mendel kemawon. Dados dipun ambali malih wonten ing sedasa ini dipun tekanaken malih ngantos ing wekdal punika saged terlaksana jalannya perayaan Natal wonten ing dalu punika. Pramila saking menika ugi kula matur nuwun sanget dumateng sidang jemaat Kang Songo tanpa terkecuali ngantos ingkang paling alit ngantos ingkang paling sepuh sedaya bekerja sama korban tenaga, biaya, ugi pikiran, bahkan perasaan kadang-kadang kita dados korban. Nah ini
sedaya kangge kemuliaan nama Tuhan, kangge mengeti menika laripun Gusti wonten ing menika. Kalau pitados kados firmanipun Gusti, jerih payah panjenengan sedaya boten badhe sia-sia. Gusti badhe berkati panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani Gusti lan para undangan ingkang sampun sami rawuh wekdal punika, kula kinten namung kathah ingkang saged kula aturaken wonten ing asma panjenengan sami. Dene wonten kirang langipun kula nyuwun pangsami. Ten mriki ugi wonten paten malih kangge nutup pitantenan kawula. Ku ketuk batu terasa keras seperti karang kokoh berdiri. Kasih Tuhan tiada batas. Satya apa? Ini berarti wajib. Ku ketuk batu terasa keras seperti karang kokoh berdiri. Kasih Yesus tiada batas, selalu baru setiap hari. Di kota ada nakal, diajak paman pergi berburu. Kami mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Sugeng Dalu, Gusti memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih kepada Pak Seno. Banyak sekali pantunnya nih Bapak Ibu. Dan ngantuk katanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Desa atau yang mewakili untuk datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pengembala Sidang, Bapak Pendeta Naftali Hadi Wiono. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Perayaan Natal di Gang Songo tahun 2024 beserta anggota. Yang terhormat Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Geger beserta anggota Kapolsek yang kali ini hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Turi, Bapak Edi. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dan Ketua RW Sedusun Turi. Dan yang saya hormati Bapak Linmas yang telah menjaga keamanan dan kelancaran pada hari Natal yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan dan seluruh jemaat gereja Gang Songo yang berbahagia. Sebagai umat yang beragama, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan kita masih diberikan rezeki sehingga bisa berkumpul di acara Natal di Gang Songo ini dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Jabung, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia telah mengundang kami dari pemerintah desa dan dari Babinsa, Babin Kamtibmas. Itu membuktikan bahwa toleransi antar agama atau antar umat yang ada di Desa Geger ini berjalan dengan sangat baik dan berjalan dengan santun dan damai. Ngoten nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, dari saya pribadi saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Semoga di tahun yang ke depan kita selalu diberikan kebahagiaan dan kita selalu dilancarkan segala urusan-urusan kita yang akan ke depan. Bapak Ibu yang terhormat, kali ini Bapak-bapak Desa Geger tidak bisa hadir di tengah-tengah kita
karena beliau sedang ada acara di Pagerwojo dan beliau berpesan kepada kami dari pemerintah Desa Geger. Tadi Bapak Seno telah menyampaikan atau tentang pembangunan yang ada di Desa Geger ataupun khususnya di RT Jabung. Bapak Kepala Desa berpesan untuk pembangunan yang ada di RT Jabung atau Dusun Turi tetap berlanjut dan komitmen dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung itu masih terjaga dengan sangat baik, dan semoga untuk RT Jabung segera selesai pembangunannya. Ngoten nggih. Dan kemudian perlu diketahui Bapak Ibu semua, untuk di Desa Geger ini masjid dan musola itu ada sekitar 24 lebih, dan juga ada 6 gereja lebih yang ada di Desa Geger ini, dan itu membuktikan bahwa Desa Geger ini adalah desa yang sangat maju dan desa yang sangat SDM itu warganya itu sangat baik sekali, karena kita tidak pernah ada konflik-konflik agama atau konflik-konflik ras tertentu. Kita patut berbangga kita hidup di Desa Geger ini, dan kita patut berbangga kepada seluruh masyarakat Desa Geger yang kami cintai ini. Beri tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, ini tadi Bapak Ketua kan ada pantun gitu ya. Ini saya bales dadak nih kebagian. Nggih, pantune kata tapi kula setunggal niki. Ngoten nggih, sebagai penutupan ya. Niki wau kula rembug ning kalih Pak Kasun Kuwi sampeyan ya. Nggih. Tugu jenang kleru mendut. Warga Jabung sing tenang, pembangunan panggah dilanjut. Sekian dari kami, saya ucapkan lagi selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Brady selaku Kesra sudah mewakili Bapak Kepala Desa karena berhalangan hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan ujian dari pemuda gereja setempat. Gracias.